Siapa yang moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Yang saya hormati Bapak Putu Arya Eka Dharma Putra, SPD MPD GR, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Komunikasi Data dengan Ponsel. Baik, sebelum lanjut ke materinya, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Desi Misani Ardita sebagai moderator dalam presentasi hari ini, dan rekan-rekan saya Azrina Oktadia. Saya Ardita Prameswari. Dan saya Setiawan. Itu dia perkenalan dari kelompok saya. Kita lanjut ke dalam materinya. Yang pertama, pengertian komunikasi data. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengirim dan pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain. Ketika kita menggunakan ponsel, baik untuk keperluan kirim pesan atau SMS, panggilan suara maupun transfer dokumen. Di dalamnya ada mekanisme komunikasi data yang terjadi di antara ponsel pengirim dan ponsel penerima. B. Komunikasi lewat data ponsel. 1. Cara kerja pengiriman dan penerimaan data. Ponsel, handphone, atau HP merupakan sebuah perangkat yang bekerja layaknya sebuah komputer karena bisa terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal maupun jaringan internet. 2. Peran BTS, Base Transceiver Station, memancarkan dan menerima sinyal dari handphone, telepon, SMS, dan data internet, menyediakan cakupan area coverage jaringan di wilayah tertentu, menghubungkan pengguna ke jaringan inti operator. 3. Peran operator, mengatur lalu lintas komunikasi seperti panggilan suara, SMS, dan data internet, melakukan autentikasi pengguna, memastikan SIM card valid dan terdaftar, menghubungkan antar pengguna baik dalam suatu operator maupun antar operator. C. Media komunikasi data pada ponsel. Yang pertama, Bluetooth adalah komunikasi data tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang beroperasi pada frekuensi 2,45. 2. Kabel pada ponsel biasanya dilakukan dengan menggunakan data kabel atau kabel data. 3. Koneksi data dengan jaringan tanpa kabel menggunakan teknologi Wi-Fi merupakan jenis koneksi yang banyak digemari. 4. Jaringan seluler. A. GSM atau Global System for Mobile. B. CDMA atau Code Division Multiple Access. C. Internal Cellular. B. Contoh penggunaan komunikasi data pada ponsel. 1. Mengirim pesan atau SMS, mengirim teks, foto, atau suara melalui aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, atau SMS konvensional. 2. Video call atau panggilan video, berinteraksi secara real time menggunakan audio dan video seperti melalui WhatsApp, Zoom, atau FaceTime yang membutuhkan aliran data cepat. 3. Mengirim file atau transfer data, mengirim dokumen, gambar, atau video melalui email, aplikasi berbagai file, share, atau penyimpanan awan seperti Google Drive. 3. Browsing internet, jelajah web, mengakses situs web, membaca berita atau streaming konten di media sosial menggunakan browser Chrome, Safari yang mengambil data dari server. Baik,
Itu dia materi singkat dari kelompok kami. Mungkin kelompok lain ada yang ingin menanyakan tentang materi kami. Saya persilakan kelompok lain untuk bertanya. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan tentang bagaimana komunitas data dapat memanfaatkan PON untuk meningkatkan kualitas data. Itu saja pertanyaan dari saya. Saya kembalikan kepada kelompok 2. Siapa yang menjawab? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Erwan kepada kelompok saya. Saya persilakan rekan saya untuk menjawabnya. Baik, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah komunitas data bisa memanfaatkan ponsel atau smartphone sebagai alat yang kuat untuk meningkatkan kualitas data, terutama karena ponsel itu sendiri murah, selalu dibawa dan kaya akan sensor. Bagaimana untuk Erwan, apakah sudah puas dengan jawaban dari kami? Baik, terima kasih kembali. Mungkin ada kelompok lain yang masih ingin bertanya? Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk mengajukan pertanyaan. Sebelumnya saya dari kelompok 8 mewakili dari kelompok 8 mengajukan pertanyaan ke kelompok 2. Pertanyaan saya, komunikasi dengan ponsel mengapa penting di kehidupan kita sehari-hari? Apakah itu membantu kehidupan kita atau hanya sebagai pelengkap saja? Dan bagaimana komunikasi dengan ponsel bisa membantu dalam kehidupan kita sehari-hari? Berikan contohnya masing-masing 3. Dan apa itu komunikasi dan apa juga itu ponsel? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 8. Kelompok kami akan menjawabnya. Silakan dengan rekan saya. Baik, komunikasi dengan ponsel sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena ponsel membuat orang bisa terhubung cepat, mudah, dan tanpa batas jarak. Di zaman sekarang, komunikasi lewat ponsel bukan sekedar pelengkap, tapi sudah jadi kebutuhan utama, meskipun dalam beberapa situasi tetap berperan sebagai pendukung. Mengapa komunikasi lewat ponsel itu penting? Yang pertama, cepat dan praktis. 2, menjaga hubungan sosial. 3, mendukung aktivitas sehari-hari. Apakah komunikasi itu penting atau hanya pelengkap? Yang pertama, penting karena tanpa komunikasi banyak aktivitas bisa terhambat atau gagal. Yang kedua, berbagai pelengkap saat komunikasi langsung atau tatap muka masih memungkinkan dan lebih efektif. Ponsel membantu mempercepat atau menguatkan pesan. 3 contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, keadaan darurat. Kedua, kegiatan belajar. Ketiga, hubungan keluarga. Baik, bagaimana jawaban dari kami untuk kelompok 8? Di materi kalian yang tentang komunikasi dengan ponsel, pertanyaan saya, apakah komunikasi dengan ponsel itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Apakah hanya sebagai pelengkap atau hanya sebagai alat tambahan untuk agar bisa berkomunikasi jarak jauh, cepat, dan efisien? Dan bagaimana komunikasi dengan ponsel bisa merubah kegiatan masyarakat yang tadinya melalui surat, sekarang melalui ponsel saja? Berikan contohnya di kehidupan nyata. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 8. Kami dari kelompok 2 akan segera menjawabnya dan rekan saya silakan untuk menjawab. Komunikasi dengan ponsel sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena ponsel membuat orang bisa terhubung cepat, mudah, dan tanpa batas jarak. Di zaman sekarang, komunikasi lewat ponsel bukan sekedar pelengkap,
tapi sudah jadi kebutuhan utama meskipun dalam beberapa situasi tetap berperan sebagai penduduk. Mengapa komunikasi lewat ponsel itu penting? Yang pertama, cepat dan praktis. Yang kedua, menjaga hubungan sosial. Yang ketiga, mendukung aktivitas sehari-hari. Apakah komunikasi itu penting atau hanya pelengkap? Penting karena tanpa komunikasi banyak aktivitas bisa terhambat atau gagal. Yang kedua, sebagai pelengkap saat komunikasi langsung atau tatap muka masih memungkinkan dan lebih efektif, ponsel membantu mempercepat atau menguatkan pesan. 3 contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, keadaan darurat. Yang kedua, kegiatan belajar. Yang ketiga, hubungan keluarga. Peran pada pelajar dalam menghindar berita hoaks sangat penting agar kehidupan sosial tetap terjaga dengan baik, karena belajar perlu bersikap kritis dengan tidak langsung mempercayai atau menyebarkan informasi, membiarkan diri mengecek kebenaran sumber berita, membandingkan informasi dari beberapa media terpercaya, serta menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab sehingga hubungan pertemanan, lingkungan sekolah, dan masyarakat tetap harmoni serta terhindar dari kesalahpahaman akibat informasi palsu. Baik, itu dia jawaban dari kelompok 2. Bagaimana tanggapan kelompok 8, atau ada yang masih kurang atau belum jelas? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Tapi tadi saya coba menangkap dari jawaban dari rekan Anda bahwa ada kemungkinan terjadi gagal. Bagaimana mengatasi terjadinya suatu kegagalan itu agar bisa berhasil? Bagaimana cara pelajar untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Baik, kami akan menjawab kembali pertanyaan dari kelompok 8 dengan rekan saya segera menjawab. Peran pelajar untuk mengatasi minimnya kegagalan komunikasi adalah dengan menyampaikan pesan secara jelas dan sopan. Berani bertanya jika tidak memahami informasi, menjadi pendengar yang baik, menggunakan bahasa yang sesuai dengan lawan bicara, serta memanfaatkan media komunikasi seperti ponsel secara bijak agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berinteraksi di lingkungan sekolah maupun pergaulan sehari-hari. Bagaimana kelompok 8, apakah jawaban kami sudah puas atau masih ada lagi yang kurang jelas? Baik, sebelumnya terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya dari kelompok 8 sangat puas dengan jawaban, dan saya juga meminta maaf atas banyaknya kesalahan yang telah saya berikan. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kelompok kedua yang telah memberikan jawaban yang luar biasa. Baik, terima kasih kembali. Mungkin dari kelompok lain yang masih ada yang ingin bertanya atau sudah cukup? Mau bertanya kah? Andin? Dimakan kan? Oke, assalamualaikum kak. Berarti langsung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kelompok dari perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 2, yaitu bagaimana jadinya jika ponsel berada di tempat yang tidak ada jaringannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 5 untuk kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana jika ponsel berada di tempat yang tidak ada jaringannya?
Jika ponsel berada di tempat yang tidak ada jaringan, komunikasi tetap bisa diatasi dengan beberapa cara, seperti mencari lokasi yang lebih tinggi atau terbuka untuk mendapatkan sinyal, menyimpan pesan atau informasi penting terlebih dahulu agar bisa dikirim saat jaringan tersedia, memanfaatkan fitur offline, misalnya catatan, peta offline atau dokumen, serta berkomunikasi langsung secara tetap muka dengan orang sekitar, sehingga kegiatan dan interaksi tetap dapat berjalan meskipun tanpa jaringan. Itu dia jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 5, apakah masih kurang atau sudah puas? Semua kelompok? Semua kelompok? Yuk. Baik, terima kasih kembali. Mungkin masih ada kelompok lain yang masih ingin bertanya atau sudah cukup? Kelompok lain mungkin ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apa saja media yang digunakan pada ponsel untuk berkomunikasi? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 2 akan menjawab oleh rekan saya, silakan. Baik, media yang digunakan pada ponsel untuk berkomunikasi antara lain telepon suara, SMS atau pesan singkat, aplikasi pesan instan seperti WhatsApp atau Telegram, panggilan video, email, serta media sosial yang semuanya membantu orang saling bertukar informasi dengan cepat dan juga mudah. Bagaimana untuk kelompok 1? Apakah jawaban kami sudah benar atau masih kurang puas? Baik, saya rasa jawabannya sudah cukup. Saya dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Pak, ini sudah cukup atau masih mau? Berarti Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dari kelompok lain. Untuk kelompok 2, kami sangat berterima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Kelompok 2 izin undur diri dari presentasi hari ini. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan dari kelompok 2. Secara umum saya melihatnya sudah cukup bagus. Tinggal mungkin ada beberapa saran-saran yang perlu saya sampaikan kepada kelompok 2 supaya nanti bisa jadi bahan evaluasi. Yang pertama, kalau bisa kalian dalam presentasi itu tidak melihat buku. Artinya kalian itu berbicaranya alami. Terus yang kedua, kalau bisa PowerPoint yang dibikin itu jangan dalam bentuk PDF, tapi dalam bentuk PowerPoint-nya biar ada animasi-animasi bergeraknya seperti itu. Jadi lebih kelihatan bagus kalau dalam bentuk PowerPoint ya. Kalau dalam bentuk makalah mungkin bisa lah PDF atau Microsoft Word ya. Tapi kalau untuk menampilkan presentasi itu yang paling tepat adalah menggunakan aplikasi PowerPoint seperti itu. Kemudian untuk yang bertanya juga sudah bagus, kalau bisa nanti dibikin lagi pertanyaan-pertanyaan dari rumah supaya pada saat diskusi itu
langsung disampaikan pertanyaan, tidak memakan waktu lagi cari-cari pertanyaan atau berpikir ya. Karena kita tahu hari Jumat kan itu waktunya terbatas, jadi kalau sudah siap pertanyaannya itu lebih hemat waktu. Jadi mungkin itu beberapa saran-saran yang perlu saya sampaikan. Dan siap-siap untuk kelompok 3. Mana kelompok 3? Siapa tahu ada yang tidak tahu, mungkin Fadil bisa bacakan nama-nama kelompoknya, nanti yang dipanggil suruh berdiri biar jelas. Baik, kelompok 3 yang pertama Dini Aprilia, Altin, Muhammad Yudhistira, dan yang terakhir Saputra Ramadan. Ya, jadi silakan nanti kelompok 3 dipersiapkan materi-materinya sama bahan presentasinya sama makalahnya juga dikerjakan ya. Makalah yang kelompok 2 mana? Ya, silakan di store. Ya, jadi ini seperti ini makalahnya ya. Tentang komunikasi data dengan ponsel, ini materinya kelompok 2. Kalau kelompok 3 materinya tentang apa? Kelompok 3 materinya tentang apa? Apa? Komunikasi data dan internet. Komunikasi data dan internet. Itu judul materi kelompok 3. Ya, itu judulnya ya. Jadi sudah jelas ya apa yang nanti mau dipresentasikan. Mungkin karena waktu juga mungkin cukup sekian informasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.